warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas langkah-langkah konkret dalam kebijakan studi dakwah dan manajemen kelembagaannya. Jadinya, studi kasusnya itu ada di pesantren Abahariyah. Tujuan utamanya itu adalah untuk meningkatkan efektivitas dakwah dan memperkuat kerangka kelembagaan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Dakwah yang mencerminkan gagasan amar ma'ruf nahi mungkar yang mengajak kebajikan dan melarang keburukan dianggap sebagai kewajiban mendasar setiap umat Islam. Ingin menekankan bahwa dakwah itu harus dilaksanakan dengan persiapan yang matang yang meliputi pemahaman menyeluruh terhadap prinsip-prinsip Islam, kajian khalayak yang menyeluruh, dan penyesuaian pesan agar sesuai dengan lingkungan sosio-kultural saat ini. Pondok Pesantren Abahariyah menggunakan tahapan perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan actuating, dan pengawasan controlling untuk melakukan pengelolaan kelembagaan dalam dakwah. Meskipun pengorganisasian berarti menciptakan kerangka kerja yang efektif dan mengalokasikan orang-orang yang tepat, perencanaan berarti mengembangkan strategi yang jelas. Meskipun pengawasan memastikan program berjalan sesuai rencana melalui penilaian rutin, implementasi berarti mewujudkan program dan visi. Nah, jadinya juga saya menguraikan 3 tingkat tujuan dakwah yang saling berhubungan agar manusia itu dapat memahami dan menerima keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan praktisnya itu adalah terlebih dahulu membawa mereka itu dari jalan kesesatan menuju realitas tauhid. Kemudian, pembentukan masyarakat yang menganut prinsip-prinsip Islam secara holistik dengan landasan agama yang kuat. Itu adalah contoh kedua dari tujuan yang dapat dicapai. Terakhir, tujuan idealisnya itu adalah mewujudkan masyarakat sukses, damai, dan harmonis yang berpedoman pada ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari dan hidup dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Fungsi dakwah antara lain itu menyusun strategi yang efektif, meningkatkan koordinasi antara organisasi dakwah, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pekerjaan pegawai, dan melakukan inovasi metode penyampaian pesan yang relevan dan keadaan saat ini. Dalam mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu dikembangkan, prosedur peninjauan ini memastikan bahwa dakwah terus berhasil dan efisien. Agar kebijakan dakwah dapat mengatasi permasalahan kontemporer dan tetap relevan bagi masyarakat, penelitian ini tuh menyoroti perlunya rancangan kebijakan yang berkelanjutan dan evaluatif. Administrasi kelembagaan yang efektif dapat membantu memaksimalkan fungsi pengajaran agama dan menopang keinginan dakwah seperti yang ditujukan oleh studi kasus Pondok Pesantren Abahariyah. Tujuan didirikannya itu pondok pesantren ini adalah menciptakan peraturan-peraturan yang menunjang maksud dan tujuan pendidikan agama Islam. Untuk memahami pendekatan kebijakan yang digunakan di pesantren ini itu observasi lapangan dan wawancaranya dengan Ustadz Ahmad Madani, pimpinan dari Pondok Pesantren Abahariyah. Jadi dilakukan sebagai bagian dari proses kajian. Nah, prosedur yang berkesinambungan ini menjamin bahwa dakwah tidak hanya dilakukan secara insidental, tetapi juga sebagai upaya yang metodis dan teratur. Pondok pesantren dapat berkembang menjadi pusat dakwah yang fleksibel dan peka terhadap perubahan masyarakat dan administrasi dan kebijakan yang benar, menumbuhkan suasana yang mendukung pengajaran agama yang mendalam dan penerapan prinsip-prinsip Islam secara utuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.